Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kenalin aku Ariska Dwi Septamanda sebagai tutor akademik dari mata kuliah Matematika 3. Di sini aku akan jelasin, sedikit mengenai SNJ dari Matematika 3 ya. Ya, mungkin langsung aja ya di soal pertama. Di sini ditanyakan mengenai jika dari matriks A dan B, kemudian perkalian dari AB dan BA dapat dilaksanakan, maka pada umumnya AB tidak sama dengan BA, maka disuruh buktikan. Yang pertama, kita harus mengetahui rumus perkalian matriksnya terlebih dahulu. Nah, di mana ada matriks A dan matriks B, maka rumus dari perkalian AB itu adalah seperti ini. Dan matriks BA juga seperti ini. Kemudian setelah mengetahui rumusnya, kita harus membuat permisalan dari matriks A dan matriks B. Dan kemudian dihitung menggunakan rumus perkalian matriks yang sudah ada. Lanjut aja ke contoh perhitungannya. Di sini sudah ada contoh rumus perkalian matriksnya. Kemudian kita misalkan matriks A dan B. Di sini saya misalkan matriks A itu 1, 2, 2, 1 dan matriks B 3, 1 dan 3, 1, 2, 1. Maka perkalian A, B itu sudah bisa dilihat langsung. Matriks AB ini menghasilkan 7, 3, 8, 3 dan sedangkan matriks BA itu menghasilkan 5, 7, 4, 5. Maka di sini sudah terbukti bahwa AB tidak sama dengan BA. Nah, soal A nomor 1 itu seperti itu. Kemudian mungkin bisa lanjut ke soal A nomor 2. Di sini ada matriks stokastik dan disuruh melengkapi. Kemudian ditanyakan juga apabila kondisi daerah menunjukkan bahwa besar banjir 50%, besar penguapan 20%, dan perkolasi 30%. Maka di sini disuruh mencari perubahan 5 tahun ke depan apabila matriks perubahan itu matriks stokastik berikut dengan N itu NIM terakhir dan M nomor NIM 2 dari belakang. Nah, di sini cara menjawabnya kita harus pertama melengkapi matriks stokastik. Nah, di sini N menggunakan NIM terakhir, M menggunakan NIM kedua terakhir. Nah, untuk yang 0, titik-titik ini kita cari dengan di mana itu matriks stokastik satu barisnya itu harus sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita contohkan itu N-nya 9 ya, maka 0,33 ditambah 0,29 ditambah yang dicari X sama dengan ada 1. Maka X-nya itu hasilnya 0,38 dan seterusnya. Kemudian diketahui juga kondisi daerah ini selanjutnya akan menjadi matriks X, di mana banjir 50%, penguapan 20%, perkolasi 30% itu menjadi matriks X 50, 20, 30. Kemudian setelah itu kita bisa mencari perubahan 5 tahun ke depan itu dengan menggunakan rumus matriks Y transpos sama dengan X transpos dikali A. Nah, kemudian setelah dihitung dengan rumus ini itu akan mendapatkan hasil matriks Y atau perubahan 5 tahun ke depan dengan bentuk seperti ini, di mana A itu presentasi banjir 5 tahun ke depan, B presentasi penguapan 5 tahun ke depan, dan C persentase perkolasi 5 tahun ke depan. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Di sini matriks stokastik A-nya ini sudah diketahui 0,33 dan 0,29. Tadi hasilnya 0,38. Kemudian ada baris kedua 0,21 ditambah 0,32 harus sama dengan 1. Maka di sini 0,47. Kemudian untuk baris ketiga diketahui 0,39 ditambah 0,29 harus disama dengan 1. Maka di sini 0,32. Kemudian untuk matriks X-nya tadi sudah 50% banjir, 20% penguapan, dan perkolasi 30. Kemudian ditransposkan dan dimasukkan ke rumus Y transpos sama dengan X transpos kali A.
dimasukkan matriks X transpose dan matriks A, kemudian dikalikan, menghasilkan hasil seperti berikut. Maka diketahui bahwa kondisi daerah 5 tahun ke depan itu banjirnya persentasenya 30,3, sedangkan penguapan itu 32,6% dan perkolasi 37,1%. Nah, untuk soal A nomor 2 ini seperti itu. Kemudian bisa lanjut lagi ke soal B nomor 1. Nah, ini di sini disuruh menghitung kelengkungan untuk titik yang bergerak pada kurva X sama dengan cos CT, Y sama dengan sin CT, dan Z sama dengan BT. Pada T sama dengan 0, di mana A, B, C ini 3 nim terakhir. Jika 0 nilainya 1. Nah, pertama-tama kita sudah tahu titik X, Y, Z ya. Ini diubah ke dalam bentuk umum vektor dalam ruang. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Vektor R sama dengan XI plus YJ ditambah ZK. Nah, setelah mengetahui bentuk umumnya, kemudian kita bisa mencari unit vektor singgung. Nah, unit vektor singgung itu rumusnya dari D vektor R per ds. Nah, ini bisa diuraikan menjadi D vektor R per dt dikali dt per ds. Nah, ini untuk vektor R per dt ini kan berarti turunan dari vektor R dikali dt per ds. Nah, kemudian bisa melanjutkan dengan rumus panjang unit vektor singgung itu sama dengan 1 karena merupakan vektor yang modulusnya tetap. Nah, langsung bisa dicari panjang vektor T disama dengan 1. Nah, setelah ketemu bentuk ini, untuk menghilangkan akar maka harus dikuadratkan kedua ruas. Dan selanjutnya, hingga nanti akan mendapatkan nilai dt per ds, dan kemudian akan dimaksudkan kembali ke dalam persamaan yang sudah ada di atasnya tadi. Dengan T sama dengan 0. Nah, terus habis itu setelah dimasukkan nilai T sama dengan 0, kita bisa mencari kelengkungan. Di mana rumusnya seperti ini, sama dengan D vektor T per ds. Ini juga bisa diuraikan menjadi D vektor T per dt kali dt per ds, di mana ini D yang depan itu merupakan turunan vektor T, dan yang belakang nilainya sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya. Dan kemudian setelah itu dari sini kita mendapatkan bentuk sederhana dari D vektor T per ds. Dan setelah itu dimasukkan nilai T sama dengan 0. Untuk menghitung kelengkungan, kita bisa menghitung dengan mencari panjang dari vektor hasil dari D vektor T per ds. Langsung ke perhitungan saja. Nah, di sini A yang saya gunakan 1, B1, C9. Mana X menjadi cos CT, C-nya 9, cos 9T ya, berarti Y-nya juga 9 sin 9T, sedangkan Z itu BT. B-nya sama dengan 1, maka sama aja Z-nya sama dengan T. T sama dengan 0. Nah, ini dari titik X, Y, Z kita bisa tahu bentuk umum vektor R. Vektornya, maka vektor R sama dengan cos 9TI ditambah sin 9TJ ditambah TK. Terus mencari unit vektor singgung, diuraikan seperti ini. Maka turunan dari vektor R sama dengan cos 9T diturunin menjadi min 9 sin 9TI. Ditambah yang sin 9T diturunin menjadi 9 cos 9T. Kemudian T diturunin menjadi 1 kali dt per ds. Kemudian mencari dengan rumus panjang vektor T sama dengan 1, maka masing-masing dikuadratkan, akar kuadrat dari masing-masing ini ya. Maka akar dikali ini dikuadratkan menjadi 81 sin kuadrat 9T, kemudian yang 9 cos 9T dikuadratkan menjadi 81 cos kuadrat 9T, sedangkan K nilainya 1 dikuadratkan tetap 1, dt per ds juga dikuadratkan sama dengan 1. Untuk menghilangkan akar dikuadratkan kedua luas. Kemudian di sini kita bisa menyederhanakan dengan mengeluarkan 81-nya. 81 dikali sin kuadrat 9T plus cos kuadrat 9T ini kan sama dengan 1.
Maka 81 dikali 1 ditambah 1 itu 82. Maka dt per ds kuadrat ini sama dengan 1/82. Nah, dt per ds-nya sendiri sama dengan 1/82. Nah, dari sini kita mendapatkan dt per ds ini bisa dimasukkan ke persamaan yang sebelumnya. Maka hasilnya itu ini ya, 1/82 dikali min 9 sin 9 ti plus 9 cos 9 tj dikali k. Kemudian dimasukkan dengan nilai t sama dengan 0, maka 1/82 dikali min 9 sin 9 kali 0, 0. Sin 0 itu 0, berarti I nilainya 0. Kemudian 9 cos 9 kali 0 itu 0, cos 0 1. Maka yang J nilainya 9 dan K nilainya 1. Maka hasilnya itu 1/82 dikali 9J plus K. Kemudian lanjut ke kelengkungan. Dengan rumus yang sama seperti tadi, maka kita langsung mencari turunan dari unit vektor singgung. Unit vektor singgung tadi rumusnya kita pakai yang ini. Diturunkan menjadi 1/82 min 9 sin 9T diturunkan menjadi min 81 cos 9T. Kemudian yang 9 cos 9T itu diturunin menjadi min 81 sin 9T. K T-nya sudah nggak ada, jadi nggak diturunin hasilnya 0. Kemudian dt per ds-nya tadi udah ketemu, jadi dimasukin 1/82. Nah, di sini 1/82 dikali 1/82 hasilnya 1/82 kali bentuk ini min 81 cos 9 ti min 81 sin 9 tj. Kemudian dimasukkan dengan nilai t sama dengan 0. 1/82 min 8 dikali min 81 cos 9 kali 0, cos 0 itu 1, maka min 81 i. Kemudian dikurangi lagi 81 sin 0. Sin 0, 0, maka J nilainya 0. Maka hasilnya 1/82 min 81 i. Bisa dibentuk sederhananya min 81/82 i. Kemudian bisa mencari kelengkungan dengan mencari panjang dari vektor T per ds. Ini dikuadratin aja, akar kuadrat dari min 81/82, maka hasilnya 81/82 sudah ketemu. Untuk yang soal B nomor 1 seperti itu. Kemudian lanjut ke soal B nomor 2. Didapatkan turunan berarah dari permukaan fungsi x kuadrat y z min 3xy min 4z sama dengan 3 di titik ABC dalam arah AI BC plus CK. Dengan ABC masih sama seperti tadi. Kemudian fungsinya ini disama dengan 0 aja, jadi x kuadrat yz min 3xy min 4z itu min 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari gradien f dengan rumus seperti berikut, seperti yang diajarkan pada kuliah ya. Kemudian dari rumus berikut ini dihasilkan gradien f dan kemudian bisa dimasukkan nilai titik ABC dengan A itu merupakan X, B sebagai Y, C sebagai Z. Setelah itu kita juga mengetahui di arahnya itu dalam AI plus BJ plus CK ini sebagai matriks R. Nah, di sini kita juga mencari panjang matriks R dengan rumusnya sebagai berikut. Dan setelah itu kita bisa juga mencari vektor A sama dengan vektor R dibagi panjang vektor R. Nah, setelah ketemu, kita bisa mencari turunan berarah dengan rumus sebagai berikut. Ini langsung ke perhitungannya. Ini sudah tadi, langsung saja ke gradien F. Maka dimasukkan fungsi F-nya dimasukkan, kemudian bisa langsung dihitung, maka hasil yang di I ini hasilnya 2xyz min 3y, yang di J itu hasilnya x kuadrat z min 3x, kemudian yang di K hasilnya x kuadrat y min 4. Kemudian kita masukkan tadi nilai ABC-nya, ABC A sebagai X 1, B sebagai Y 1 juga nilainya, sedangkan C sebagai Z nilainya 9. Kemudian dimasukkan 2 kali 1 kali 1 kali 9 min 3 kali 1 I ditambah
1 kuadrat min 9 min 3 kali 1J ditambah 1 kuadrat dikali 1 min 4K. Dihasilkan hasilnya 15I plus 6J min 3K. Kemudian dalam arah I plus J plus 9K-nya menjadi vektor R. Kemudian dicari panjang vektor R. Maka akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 9 kuadrat menghasilkan akar 83. Dicari vektor A dengan cara vektor R dibagi panjang vektor R sama dengan I plus J plus 9K dibagi ya sama akar 83. Nah, kemudian langsung bisa dicari turunan berarah dari F dalam arah A. Maka rumusnya itu gradien F dot vektor A. Bisa dihitung, dimasukkan aja. Kemudian dihitung seperti ini dan dihasilkan, maka hasilnya min 6/83 dikali akar 83. Nah, untuk yang soal B nomor 2 seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.